Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Senin 16 Oktober 2023, saya Pendeta Arbianto dan istri Ibu Eri Sumarwati secara bergantian mengajak saudara-saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia yang berpedoman pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini Bapa, karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bangun pagi dan kami akan mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Matius pasal 22 ayat 1-2 dengan judul Perjamuan Kawin Anak Allah. Firman Tuhan, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Untuk merenungkan firman Tuhan, kita akan mulai dengan pertanyaan 1. Yesus sering memakai perumpamaan dalam pengajarannya untuk menggambarkan seperti apakah kerajaan surga atau kerajaan Allah itu. Lalu apakah perumpamaan itu yang terdapat di dalam ayat 1? Yang kedua, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin anak Allah. Ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara, Yesus sering memakai perumpamaan dalam pengajarannya untuk menggambarkan seperti apakah kerajaan surga atau kerajaan Allah itu. Perumpamaan adalah pengajaran dalam bentuk cerita-cerita yang bermaksud untuk menjelaskan hal-hal yang tersembunyi, khususnya cerita-cerita yang mengandung hal-hal yang nyata dalam kehidupan manusia sehari-hari yang dipakai Tuhan Yesus untuk menerangkan kerajaan surga atau kerajaan Allah. Dan rahasianya Matius 13 ayat 10 dan 11, Allah memanggil semua orang untuk masuk dalam kerajaannya dan percaya kepada Yesus Kristus adalah syarat satu-satunya wujud nyata seorang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu adanya perubahan hidup yang semakin serupa dengan Yesus Kristus. Perumpamaan ini adalah rangkaian terakhir dari 3 perumpamaan yang membahas tentang antara lain terhadap kuasa Yesus pasal 21 ayat 28, pasal 32 ayat 21 dan pasal 3 ayat 46. Perumpamaan ini juga mengingatkan adanya 2 macam bahaya. Pertama, bahaya karena tidak menghargai undangan Allah ke pesta Mesias ayat 1-10. Kedua, bahaya karena menganggap anugerah Allah sudah diterima sehingga tidak merasa perlu mengalami perubahan hidup sesuai dengan kehendak Allah ayat 11-14. Kerajaan surga adalah tempat penuh sukacita seperti perayaan pernikahan yang megah, perayaan pernikahan dari anak sang raja. Kerajaan Allah menjadi suatu tempat perayaan kemenangan perang dan juga perayaan pernikahan menuju hidup yang baru dan penuh damai yang sempurna. Pernikahan dari anak raja yang dikasihi sang raja. Siapakah yang boleh datang? Yang boleh datang adalah hanya mereka yang diberikan undangan.
Israel menjadi umat Tuhan dan merekalah yang memperoleh undangan untuk mempersiapkan kerajaan surga ini. Tidak semua bangsa, hanya umat Tuhan yaitu Israel sajalah yang mendapatkan anugerah menghadiri pesta ini, tetapi mereka tidak mau karena banyak hal lain yang mereka merasa lebih penting. Maka bukan saja mereka mengabaikan undangan, mereka juga menghina sang raja dengan menangkap para pembawa undangan. Mereka dihina, dipermalukan, dan dibunuh. Maka sang raja itu pun menghancurkan mereka dengan tentara-tentaranya. Israel menolak Tuhan yang sedang mengundang mereka untuk pesta, memanggil orang-orang lain untuk menggambarkan tawaran bagi bangsa-bangsa lain. Setelah Israel menolak, sekarang undangan diberikan kepada semua. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk memulai aktivitas kita, mari kita dasari dengan firman Tuhan. Tidak lupa membagikan kepada teman-teman, tetangga, anggota jemaat atau komsel agar mereka mengalami janji Allah lebih lagi. Mari kita berdoa. Kami bersukacita Bapa di surga karena Engkau memanggil kami karena anugerah, karena kasih setia yang Kau nyatakan dengan pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah membebaskan jiwa kami, bahkan membayar kami, yaitu dosa-dosa kami sudah dihapuskan dan kami layak mendapatkan undangan daripada pesta perjamuan anak domba. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kasih karunia-Mu juga menyertai sepanjang kami ada di dunia ini pada hari ini dalam setiap aktivitas kami, supaya Tuhan menyertai apa yang menjadi kerinduan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terpujilah Bapa. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Amin.